Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilatu Saada dengan NIM 434231035. Nah, di praktikum cloud computing teori di pembelajaran cloud computing teori kali ini kita akan melakukan simulasi sistem autentikasi berbasis stateless menggunakan JSON Web Token atau JWT. Yang dikombinasikan dengan Nginx sebagai reverse proxy dan load balancer untuk mendistribusikan request ke tiga backend server Node.js secara bergantian. Tujuannya yaitu untuk memahami secara langsung bagaimana sebuah sistem modern bisa melayani banyak request dari pengguna perlu informasi sesi di server sekaligus melihat bagaimana sebuah token yang dibuat oleh satu server bisa diverifikasi oleh server lain yang sama sekali tidak pernah membuat token tersebut. Nah, di sini kita menggunakan beberapa teknologi, dimulai dari backend pakai Node.js di sini, lalu kita juga pakai JSON Web Token JWT melalui libdarinya JSON Web Token yang berperan sebagai sistem identitas yang berjalan tanpa server pusat. Lalu kita memakai engine juga yang berperan sebagai lapisan pertama yang menerima semua request dari luar dengan konfigurasi upstream round robin. Nginx ini secara otomatis membagi beban request ketiga backend secara bergantian. Lalu kita juga pakai Docker dan Docker Compose yang digunakan untuk mengemas dan menjalankan seluruh infrastruktur ini sebagai satu kesatuan. Nah, di sini kita tampilannya pakai CSS HTML di browsernya. Nah, gambaran umum sistemnya di sini kita bangun dari 4 lapisan utama yang bekerja secara keseluruhan. Pertama, ada front-end berupa halaman web ini yang diakses oleh browser. Kedua, Nginx sebagai pintu masuk tunggal sekaligus penyeimbang beban. Yang ketiga, ada 3 backend server Node.js yang semuanya identik dan menjalankan logika autentikasi yang sama. Keempat, ada JWT sebagai mekanisme autentikasi yang menjadi jantung dari sistem ini. Ketika seorang pengguna mengakses aplikasi melalui browser localhost ini, permintaan tersebut pertama kali akan diterima oleh Nginx yang berjalan di port 80. Nginx ini tidak tidak langsung memproses request tersebut, melainkan meneruskannya ke satu dari 3 backend server menggunakan algoritma round robin, yaitu sistem bergiliran berurutan yang memastikan setiap backend mendapat jatah request secara merata. Jadi request pertama masuk ke backend 1, request kedua akan masuk ke backend 2, request ketiga akan masuk ke backend 3, kemudian kembali lagi ke backend 1 dan seterusnya. Nah, bagaimana sistem proses loginnya bekerja di sini? Ketika pengguna mengisi username dan password di sini melalui form, lalu menekan tombol login, browser mengirim request post ke endpoint API login. Request diterima oleh Nginx lalu diteruskan ke satu backend, misalnya backend 1. Nah, di backend 1 ini, server memeriksa apakah kombinasi username dan password cocok dengan data yang tersimpan. Jika cocok, server tidak membuat session dan tidak menyimpan apapun ke database. Sebagai gantinya, server langsung membuat sebuah JWT token yang berisi informasi lengkap tentang pengguna tersebut, meliputi username, role, waktu token dibuat, dan waktu token akan kadaluarsa. Token ini kemudian ditandatangani menggunakan sebuah secret key yang hanya diketahui oleh server. Penandatanganan ini penting karena menjadi bukti bahwa token tersebut benar-benar dibuat oleh server yang sah dan isinya belum pernah diubah siapapun. Token yang sudah jadi kemudian dikirimkan kembali ke browser. Nah, di sini kita akan melakukan demo dan simulasi sistem. Yang pertama di sini pastikan kita sudah menyalakan Docker desktopnya ini dan pastikan ini warna hijau, artinya sudah running. Lalu yang kedua, kita jalankan Docker
compose build-nya. Di sini sudah saya jalankan. Ini, jadi ini udah running semua. Pakai Docker Compose Up Build. Lalu kita buka browsernya di localhost. Nah, di sini di localhost titik 2 8080. Oke, yang pertama kita, nah di sini kita coba pakai username admin sudah didaftarkan. Itu ada admin dan passwordnya. Satu, dua, tiga. Oke, kita lanjutkan untuk simulasinya. Kita coba pencet login di sini dengan username admin dan juga passwordnya admin123. Uh, Tekan crown robin dari Nginx. Ini statusnya masih mengirim request. Nah, oke, ini udah masuk ke yang login berhasil dan di-handle oleh bagian satu. Jadi itu dibuat dari si username admin dan role-nya juga admin. Di sini kita bisa lihat juga tokennya. Juga ini kalau di decode tokennya ini munculnya username admin dan juga role-nya admin. Nah, karena udah login, kita coba cek profile apakah masih di-handle oleh bagian satu ataukah berubah ke bagian yang lain. Karena di sini kita ada 3 bagian yang sedang standby. Ini udah coba cek profile pakai token. Ini di sini profilnya di-handle oleh bagian 2. Padahal tokennya dibuat oleh bagian satu. Ini berurutan karena kita pakai round robin. Untuk selanjutnya ini harusnya di-handle oleh bagian 3. Nah, di-handle oleh bagian 3. Coba cek profile lagi. Nah, ini di-handle oleh bagian 1, balik lagi ke bagian 1. Itu akan terus berubah dan juga berurutan pastinya karena kita pakai round robin. Kita coba lagi untuk pakai user satu yang udah saya daftarkan juga dengan passwordnya user 123. Coba login. Ini berhasil. Tadi kan udah selesai bagian satu. Nah, sekarang terus di-handle oleh bagian 2 berurutan. Seperti yang teori round robin itu berurutan. Oke, kita lanjut. Coba cek profilnya lagi.
Ini udah juga kalau backend 3. Aku coba lagi. Nah, ini pakai backend 1 seperti itu. Coba lagi untuk username. Oh, ini juga bisa dilihat ini raw profile-nya. Ya, kalau di Decode dia role-nya user, kan admin, bukan admin lagi. Coba pakai user lain. Kita pakai username manager dengan password yang udah didaftar juga. Kita coba login. Nah, mengirim login untuk manager. Username atau password salah. Nah, ini udah dengan role-nya manager. Kalau kita cek di sini, dia juga role-nya manager. Coba cek ini kan tadi di handle oleh bagian 3. Seharusnya kalau dicek profile kita masuk ke bagian 1. Nah, ini tinggal bagian 1 cek profile lagi. Ini di handle oleh bagian 3. Apa sih yang dibuktikan dalam oleh simulasi ini? Nah, hal yang paling penting yang dibuktikan oleh simulasi ini adalah bahwa sebuah sistem itu bisa melayani banyak pengguna secara terdistribusi tanpa ada satupun server yang perlu berbicara satu sama lain untuk urusan autentikasi. Token yang dibuat oleh backend 1 bisa langsung diverifikasi oleh backend 3 tanpa backend 3 perlu bertanya ke backend 1 kayak siapa sih yang buat token ini, cukup dengan security yang sama. Seluruh proses verifikasi bisa berjalan independen. Ini menjadi fondasi penting dalam arsitektur modern, terutama ketika sebuah sistem perlu ditingkatkan kapasitasnya dengan menambah lebih banyak server. Dengan pendekatan status berbasis JSON Web Token ini, penambahan backend 4 atau backend 5 tidak memerlukan konfigurasi sesi bersama, tidak perlu database khusus untuk menyimpan session, dan tidak ada resiko pengguna tiba-tiba tersambung ke server yang tidak mengenalinya. Sekian untuk simulasi kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.